Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memaparkan perhitungan tentang pengawasan persediaan. Jadi pada saat kita melakukan perhitungan untuk pengawasan persediaan, kita akan bertemu dengan biaya-biaya yang akan diberikan lambang untuk perhitungannya. Jadi nanti kita ketemu lambang, ada Q, kemudian ada R, ada CS dan CI ya. Nanti juga ada yang namanya CT. Jadi lambang-lambang ini adalah lambang-lambang yang digunakan dalam melakukan perhitungan pengawasan persediaan. Ya. Kemudian istilahnya untuk masing-masing lambang ini ialah untuk Q artinya adalah pembelian yang paling ekonomis ya. Pembelian yang paling ekonomis. Ini biasanya yang ditanyakan ya. Adapun R R itu adalah permintaan pembeli ya selama 1 tahun. Permintaan pembeli selama 1 tahun. Kemudian ada lagi CS. CS itu adalah biaya pemesanan. CI biaya penyimpanan selama setahun. Biaya penyimpanan selama 1 tahun. Kemudian ada lagi CT. CT itu adalah biaya tanggungan ekstra. Biaya tanggungan ekstra. Biaya tanggungan ekstra setiap barang setiap tahun. Setiap barang setiap tahun. Istilah ini harus dihafalkan ya. Jadi ingat untuk perhitungan pengawasan persediaan, lambang-lambang yang keluar adalah Q bintang, R, CS, CI, dan CT ya. Pembelian yang paling ekonomis Q bintang ini biasanya yang ditanyain. Data-data yang biasanya dikasih dari soal adalah R, CS, CI. Nah, tapi kadang-kadang ada juga soal yang memberikan CT ya. Nanti masuk ke Q-nya itu rumusnya akan berbeda. Sekarang kita lihat rumusnya seperti apa. Ini wajib dihafal atau diketahui ya. Kemudian kita akan melihat perbedaannya. Rumusnya itu yang pertama ada rumus Q bintang atau biaya paling ekonomis adalah 2 dikali R dikali CS dibagi CI. Nah, kemudian untuk mencari Q
kita harus memasukkan nilai R, CS, dan CI. Nah, tetapi kalau misalnya informasi yang ada menambahkan nilai CT, ini kan tanpa CT nih. Tapi kalau ada nilai CT, Q-nya itu ya akan ada tambahan juga untuk rumusnya. 2R CS per CI ya, dikali akar CT ditambah CI dibagi CT. Jadi itu bedanya ya untuk mencari Q ini. Biasanya setelah kita menentukan biaya pembelian yang paling ekonomis, kita juga akan ditanyakan nilai T atau jangka waktu antara pesanan satu dengan pesanan berikutnya. Kalau T lanjutan dari Q ini ya, T bintang, itu langsung saja kita menggunakan rumus Q yang didapat ini dibagi dengan nilai R. Tapi kalau misalnya mau ribet, boleh juga memakai akar 2R dikali CS dibagi R dikali CI. Boleh saja kalau mau langsung menentukan nilai T atau jangka waktu antara pesanan satu dengan pesanan berikutnya. Tetapi kalau misalnya kita sudah dapat nilai Q, langsung saja dibagi R, maka itu adalah nilai T-nya. Nah, bagaimana untuk yang ada CI-nya atau CT-nya ya. Untuk yang ada CT-nya, perhitungannya itu akan ditanyakan T-nya juga ya. T-nya itu sama ya, Q dibagi R. Sama saja ya untuk mendapatkan nilai T bintang ini, Q yang ini ya, dibagi dengan R. Sama. Nah, kemudian jika dari nilai ini ya, nilai Q, nilai T sudah ada, biasanya juga akan ditanyakan JB ya. Nah, JB itu artinya adalah jumlah biaya optimal. Jumlah biaya optimal. Atau bisa juga dibilang jumlah biaya seluruhnya selama 1 tahun. Nah, ini ya rumusnya adalah JB sama dengan R dibagi Q ya, kemudian dikalikan CS. Oke, ini saya kecilin. Dikalikan CS ditambah S kuadrat dikali CI ya, dibagi 2Q ditambah Q atau Q dikurang S dikuadratkan dibagi 2Q ya, dikalikan dengan CT. Dikalikan dengan CT. Ini adalah rumus untuk mendapatkan nilai JB ya, atau kita menyebutnya dengan jumlah biaya optimal. Nah,
hasil JB ini ya itu bisa diubah juga ya. Satuannya boleh tahun, boleh hari ya, sesuai pertanyaannya saja ya. Nah, jadi rumus-rumus ini ya, harus kita ingat. Ini tanpa CT ya. Kemudian kalau ini ada CT ya. Kalau untuk T sama ya, baik tidak ada CT, T-nya tetap Q dibagi R, maupun ada CT, Q dibagi R. Ini hanya cara lain untuk mendapatkan T jika mau langsung pakai CS dan CI ya. Kemudian kalau JB atau biaya optimum selama 1 tahun itu rumusnya agak panjang. R per Q dikali CS ditambah S kuadrat dikali CI per 2Q ditambah Q dikurang S dikuadratin dulu dibagi 2Q baru dikalikan dengan nilai CT. Nah, sekarang dari video saya sebelumnya kan sudah dijelaskan ya bagaimana sih menyelesaikan contoh soal menggunakan rumus-rumus ini.